Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya John Rehat Manik, mahasiswa program studi PJJ Informatika kelas EF104. Pada video ini saya akan menjelaskan soal cara memperoleh jawaban dan hasil jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Aljabar Linear. Di lembar ujian ini saya hanya menuliskan hasil akhirnya saja. Melalui video ini saya jelaskan secara singkat bagaimana hasil tersebut diperoleh. Oke, sebentar saya share presentasinya dulu, share screen-nya. Hmm, baik. Em, untuk soal ujiannya adalah berikut untuk soal ujian dari Aljabar linear. Di bagian A ada 4 soal, selanjutnya di bagian B itu ada 6 soal. Nah, di bagian A ini kita mendapatkan 4 soal. Jadi kita menyelesaikan di 4 soal ini terlebih dahulu. Nah, untuk jawabannya sudah saya sertakan di sini. Jadi kita bisa mengecek nanti persamaan jawabannya dengan website Work from Alpha yang sudah saya buat, yang sudah saya masukin untuk mengecek apakah jawabannya sesuai atau tidak. Di sini saya akan mengambil eh, nomor satu dan bagian A dan bagian B saja. Baik, soal nomor satu. eh, oke. Soal pertama adalah menentukan inverse matriks A dan matriks B menggunakan metode adjoint. Matriks A diberikan sebagai berikut. Matriks pertama minus 1, 2, 3. Baris kedua 6, 4, 3. Baris ketiga 2, minus 5 dan 4. Matriks diberikan sebagai berikut. Matriks pertama 3, 5, minus 2. Baris kedua 4, minus 3 dan 3. Baris ketiga minus 5, 4 dan 4. Oke, cara mendapatkan jawabannya, cara mencari inverse matrix dengan metode adjoint adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah kita menghitung. Oke, langkah pertama kita menghitung determinan matriks. Jika determinan tidak sama dengan nol, maka matriks tersebut memiliki inverse. Langkah kedua adalah menentukan matriks kofaktor dari setiap elemen matriks. Langkah ketiga, matriks kofaktor tersebut ditranspos sehingga diperoleh matriks adjoint. Langkah terakhir, matriks adjoint dibagi dengan determinan matriks sehingga diperoleh inverse matriks. Dari hasil perhitungan, diperoleh determinan matriks A sama dengan minus 121 sehingga inverse matriks A sama dengan 1/121 dikalikan matriks dengan elemen minus 31, 23, dan 6 di baris pertama, 18, 10, minus 21 di baris kedua, dan 38, 1, 16 di baris ketiga. Untuk matriks B diperoleh determinan sama dengan minus 229 sehingga inverse matriks B sama dengan 1/229 dikalikan matriks dengan elemen 24, 28, minus 9 di baris pertama, 31, minus 2, 17 di baris kedua, dan minus 1, 27/29 di baris ketiga. Untuk mengecek jawabannya, kita akan menggunakan website dari Work from Alpha. Nah, untuk nomor satu bagian A, kita akan mengecek jawabannya adalah di 1/181. Kita cek di lembar jawaban kita. Oke, di baris pertama ada 31, 23/6. Baris kedua di 18, 10, minus 21.
dan di baris ketiga 38 1 16. Oke, selanjutnya untuk B, jawabannya 229. Baris pertama 20 24 minus 9 sesuai. Di baris kedua 31 minus 2 17, 31 minus 2 17, dan di baris ketiga minus 1 37 29. Baik, sesuai. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soal kedua ini adalah menentukan solusi sistem persamaan linear berikut. Minus 2x ditambah minus y, 5y minus 2z sama dengan 0. Minus 4x minus 3y minus 3z sama dengan 0. Minus 2x ditambah 2x minus 5z sama dengan 0. Oke, langkah pertama adalah melihat persamaan yang paling sederhana. Dari persamaan ketiga diperoleh z sama dengan 0, nilai z sama dengan 0 kemudian disubstitusikan ke dua persamaan lainnya. Dari hasil penyelesaian diperoleh nilai X dan Y. Dari perhitungan diperoleh X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Jadi solusi sistem persamaan linear adalah 0, 0, 0, 0. Maksudnya 0, 0, 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu soal ketiga adalah menentukan solusi sistem persamaan linear berikut. Minus X tambah minus 3Z sama dengan minus 1. 4X minus 3Y tambah 4Z sama dengan 2. 3X minus 2Y tambah Z sama dengan 1. Oke, penyelesaian dilakukan dengan metode substitusi. Dari persamaan pertama diperoleh hubungan Y sama dengan X ditambah 3Z dikurangi 1. Hubungan ini disubstitusikan ke persamaan kedua sehingga diperoleh nilai X. Nilai X tersebut digunakan kembali untuk menentukan nilai Y. Oke, jawabannya dari hasil perhitungan diperoleh solusi tak terhingga, yaitu X sama dengan 5T dikurangin 1, Y sama dengan 8T dikurangin 2, dan Z sama dengan T. Dengan T bilangan real, hasil ini sesuai dengan yang saya tuliskan. Kita selanjutnya di soal nomor 4. Soal 4 adalah menentukan matriks transformasi linear dari fungsi T dari X, Y, dan Z yang diberikan. Oke, langkah pertama adalah menyederhanakan bentuk transformasi. Selanjutnya diambil koefisien X, Y, dan Z pada setiap komponen fungsi. Jawabannya matriks transformasi yang diperoleh adalah matriks dengan baris 3 minus 5 2, baris kedua minus 4 3 minus 3, dan baris ketiga minus 3 0 dan minus 1. Dan hasil ini yang saya tuliskan pada lembar jawaban. Oke. Selanjutnya untuk soal bagian B, kerjakan semua soal pada nomor A ini telah saya cakupi. Kemudian pilih salah satu penyelesaian dari soal di atas dan gunakan sebuah aplikasi pendukung untuk membandingkan hasilnya. Oke, di sini saya menggunakan Wolfram Alpha, maaf. Yang ketiga, buatlah video pembelajaran dari bagian B ini. Sudah saya cakupin. Perekaman boleh menggunakan platform apa saja. Di sini saya menggunakan Google Zoom selama proses perekaman presenter harus terlihat. Masukkan link video ke dalam lembar jawaban UAS. Oke, baik. Berdasarkan penjelasan soal dan cara mendapatkan jawaban dan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa jawaban yang dituliskan pada lembar jawaban sudah sesuai. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.